Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Melanjutkan video sebelumnya ya, mengenai seputar mesin reverse osmosis atau mesin RO ya. Ini mengenai tanya jawab. Ini saya lanjutkan karena masih ada beberapa pertanyaan yang di video sebelumnya ya, yaitu tentunya ini ya, saya bacakan aja. Agar mesin RO awet, gak cepet diganti membran. Terus kemudian ini air sumber TDS tinggi, air bau besi ya. Nah, ini ada pertanyaan yang mengenai RO maupun tidak. Dia cuman untuk mandi aja nih airnya sebetulnya, tapi cukup berbau dan berwarna kuning ya. Saya memberikan jawaban waktu itu di channel ya, di video ya. Ini mungkin akan lebih jelas saya akan jawab di video kali ini. Jadi memang dari pertanyaan mesin RO supaya awet, sebetulnya awalnya saya tanya lagi kan, memang sumbernya itu TDS-nya sudah dites apa belum. Dia menyampaikan bahwa membrannya itu seminggu ganti lah. Saya akhirnya bertanya, apakah sumbernya itu TDS-nya sudah dicek ya? Coba dicek dulu sumber TDS-nya itu sumbernya berapa. Ternyata 900. Dia bilang 900. Wah, kalau 900, sedangkan di deskripsi atau di speknya, spesifikasinya mesin RO itu jelas-jelas disampaikan mesin RO ini akan beroperasi optimal di kisaran TDS dengan nilai 200 ya. Kalau nilai TDS-nya sampai 900 bahkan lebih, itu kasihan membrannya akan ya tadi akhirnya cepat mampet, harus sering dibersihkan atau diganti ya, padahal membran itu paling mahal. Membran itu paling mahal, teman-teman. Jadi dari keseluruhan item yang ada di mesin RO, membran ini yang paling mahal. Makanya harus sebelum masuk membran sebisa mungkin kita saring atau filter ya, sebanyak-banyaknya filternya. Bahkan saya pernah anjurkan kepada teman-teman yang memang menginginkan supaya TDS air sumber di rumahnya itu rendah ya, itu di penampungan atau torennya itu sudah disaring mulai dari urut-urutannya itu ya gini, untuk menyaring sumber air yang sangat kotor itu, sangat TDS tinggi, bisa kuning warnanya, ada istilahnya apa ya, tai air ya, zat besi itu sebetulnya ya, bisa zat besi, bisa mangan atau pokoknya mineral lah ya, itu berwarna kuning dan berbau. Itu saya sarankan di beberapa tempat memang seperti itu ya. Kalau bisa dihindari, maksudnya ada sumber air yang lain, mending cari sumber air yang lain. Kenapa? Karena menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya loh untuk membersihkan sumber air. Tapi kalau tidak ada, terpaksanya memang sumber itu satu-satunya ya. Ya memang harus rajin, dalam arti rajin begini. Kita membuat filter tambahan ya, tapi juga tetap harus rajin membersihkan. Filter tambahannya gimana? Ini saya share ya, karena saya pernah melakukannya dulu waktu saya masih kerja di NGO, waktu di Aceh ya, waktu ada gempa bumi dan tsunami. Waktu itu saya mengerjakan mengenai Watsan. Jadi apa yang saya pernah lakukan saya sampaikan di sini. Jadi gini, di toren itu, atau nggak usah toren yang besar ya, atau ember, anggaplah gini lah, gampangannya itu ember. Misalnya ember ya, mana ya, anggaplah ini ember lah. Di paling atas ini airnya ke bawah, ini masuk airnya ke bawah. Di paling atas ini kita kasih kerikil atau batu ya. Kemudian ke bawah lagi kerikil atau batu agak kecil sedang, terus kerikil lebih halus, pasir ya. Kemudian sabut kelapa kalau ada, sebisa mungkin sabut kelapa itu bagus ya teman-teman ya. Yang terakhir itu di sini arang
ya, atau karbon sebutannya. Nah, ini air yang masuk ke sini ini akan disaring. Jadi memang nggak bisa terlalu kenceng. Kalau kenceng percuma ya. Ini nanti ini pelan aja. Nanti ini masuk ke tandon air penampungan arti toren itu ya. Baru masuk ke sana. Dari sana baru masuk ke filter-filter yang saya berikan di video-video saya sebelum saya bikin ya, mengenai 3 filter dan lain-lain. Itu untuk ini mengurangi atau mereduksi partikel-partikel yang masih lolos dari saringan pertama tadi. Pakai ini lagi ya, masuk lagi pakai pasir aktif lagi sebisa mungkin ya. Nah itu setelah itu ya, itu semua akan tergantung dari besar kecilnya filter atau istilahnya penyaringan tadi, sebesar apa, sebanyak apa gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bertahap, ada tahap 1 yang mulai tahap 1, tahap 2, tahap, nah itu akan lebih bagus hasilnya. Artinya apa yang saya sampaikan tadi? Tenaga, biaya, waktu, kemudian harus rajin membersihkan, itu harus sudah siap. Tapi akan lebih bagus hasil akhirnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, mengenai pertanyaan baik untuk mesin RO maupun untuk air mandi dan cuci aja. Wah, saya ini terlalu misalnya apa ya, untuk kalau biasanya untuk mandi itu sabun tuh nggak cepet hilang gitu loh. Itu tanda-tandanya itu sudah ya. Jadi apa yang saya pernah praktekkan untuk desa tertinggal ataupun wilayah-wilayah yang sulit sekali air bersih ya, dalam arti bersih itu yang siap pakai, nggak pakai nyaring-nyaring lagi ya, itu udah jalan satu-satunya yang mau nggak mau ya. Tapi kalau ada alternatif lain, misalnya ada pump, oke, pump nggak apa-apa. Kalau pump itu apa kendalanya? Air pump itu kendalanya ada klorinnya ya. Klorin itu semacam pestisida lah ya, dia akan membunuh bakteri ya, bibit penyakit di dalam air itu dia bunuh pakai klorin ya. Jadi kalau ada klorinnya ya, nanti filter-filter yang mengurangi klorin tadi kita perbanyak. Itu aja sih. Kalau ada sumber air lain daripada sumur atau sungai atau apapun yang lebih bagus ya, kita jangan pakai itu, karena apa ya, tadilah sangat pengorbanan sangat besar ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa ada sumber air yang lain, atau ngebor yang lebih dalam lagi, sumurnya dibor lagi lebih dalam. Tapi kalau begitu lagi ya sudah, memang wilayahnya mineralnya cukup tinggi itu. Biasanya wilayah-wilayah seperti itu di daerah-daerah pegunungan ya, pegunungan yang memang dibor juga masih ada mineralnya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau masih belum paham, karena mungkin saya dalam menyampaikan ini ada yang terlewat ya, saya sendiri apa yang saya sampaikan adalah pengalaman ya. Mungkin ada yang terlewat, silakan tanyakan lagi di kolom tanya jawab ya. Silakan kolom komen maksud saya, silakan di sana ditanyakan lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, baik buat saya sendiri pribadi maupun buat teman-teman ya. Jadi karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Mudah-mudahan saya bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kalau memang bermanfaat dan berguna, video ini bisa di like, terus jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan share pada teman-teman di medsos kalian semua, supaya mengenai share kali ini bisa kita berbagi kepada teman-teman yang lain. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.